Bab 45 Siswa kelas rendah. Menutup telepon, si Feng segera makan mie instan dan bergegas ke sekolah. Ketika dia berada di jalan, si Feng akhirnya mengingat kejadian ini. Itu adalah salah satu alasan yang menyebabkan orang tuanya jatuh sakit parah. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, dia dan Blackie bergabung dengan Shadow Workshop. Ketika Zhao Ruoxi memanggilnya untuk pergi ke sekolah, ia memilih untuk terus memainkan domain dewa alih-alih pergi. Dia bergabung dengan Shadow Workshop setelah banyak masalah. Jika dia ingin naik posisi di dalam Shadow, dia harus memiliki kinerja yang baik. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli tentang hal-hal kecil yang terjadi di kelas? Akibatnya, rekomendasi universitasnya menjadi tidak ada. Meskipun itu hanya rekomendasi, itu dapat memungkinkan siswa untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tingkat stres masyarakat saat ini sangat kuat, dan pekerjaan tidak mudah ditemukan. Rekomendasi semacam itu akan menjadi batu loncatan menuju tingkat yang lebih tinggi dari perusahaan. Orang tua si Feng sangat khawatir setelah mereka mengetahui tentang kejadian ini. Itu juga karena kekhawatiran yang menyebabkan tekanan mental pada orang tuanya meningkat secara substansial. Hanya saja, orang tua si Feng tidak pernah mengungkapkannya kepadanya. Sebaliknya, mereka mendorongnya. Mereka tidak ingin dia khawatir tentang hutang rumah tangga mereka. Akibatnya, mereka menjadi lelah secara fisik dan mental, jatuh sakit parah setahun kemudian. Dalam kehidupan ini, si Feng tidak ingin mengulangi bencana seperti itu, bahkan jika rekomendasi itu sama sekali tidak berguna baginya. Namun, dia juga ingin tahu alasan yang menyebabkan dia kehilangan rekomendasi. Si Feng dianggap rata-rata mengenai hasil di antara kelasnya. Sama sekali tidak ada masalah dengan dia mendapatkan rekomendasi. Dia tidak memiliki andil di dalamnya. Satu-satunya alasan dia bisa memikirkan, untuk situasi seperti itu, adalah kejadian yang akan terjadi hari ini. Setelah berjalan ke universitas, si Feng menemukan situasi yang sangat menarik. Sekolah itu penuh sesak, ada jumlah siswa yang tidak normal di universitas hari ini. Biasanya, tidak akan ada banyak orang di lingkungan universitas. Para siswa biasanya belajar di perpustakaan atau berkumpul di luar untuk bersenang-senang. Skenario terburuk, mereka hanya akan tinggal di asrama dan bermain game. Berbeda dengan situasi saat ini, mereka biasanya tidak keluar untuk berjalan-jalan. Ketika si Feng berjalan menuju blok pengajaran 3, ia menemukan bahwa ruang kelas yang biasanya kosong dipenuhi orang. Semuanya terisi penuh. Apa yang terjadi hari ini? Si Feng bingung. Saat si Feng memasuki kelas 401, dia bisa merasakan udara di ruangan itu sedikit aneh. Teman-teman sekelasnya semua mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, ekspresi mereka penuh dengan keheranan. Si Feng seperti sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana, namun sebenarnya telah muncul. Para siswa laki-laki hanya melirik si Feng. Mereka tidak memperhatikannya saat mereka melanjutkan pembicaraan mereka. Sementara itu, beberapa wanita berpakaian bagus di kelas mengirim ekspresi jijik pada si Feng. Namun, si Feng sudah lama terbiasa dengan reaksi seperti itu. Ketika dia hendak berbalik dan melihat mereka, para wanita segera memalingkan kepala mereka. Rekan siswa si Feng, Anda di sini. Temukan tempat duduk. Ketika sesama Ling Feilong tiba, semua orang di kelas akan hadir. Monitor kelas, Zhao Ruoxi, memiliki ekspresi tenang di wajahnya ketika dia berbicara kepada si Feng seolah-olah itu semua hanya untuk formalitas. Namun, si Feng samar-samar bisa merasakan sedikit harapan di mata Zhao Ruoxi ketika dia berbalik untuk menatapnya. Namun, harapan itu tidak ditargetkan ke arahnya, tetapi kemungkinan besar terhadap Ling Feilong yang dia bicarakan. Baiklah. Si Feng mengangguk. Adapun untuk duduk dan memulai percakapan dengan teman sekelas pria lainnya, si Feng tahu itu tidak mungkin hanya dengan melihat ekspresi mereka. Sehubungan dengan situasi seperti itu, si Feng hanya bisa melepaskan senyum pahit. Dalam kehidupan sebelumnya, ia benar-benar gagal menjadi manusia yang berfungsi. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Untuk menghemat uang, ia tidak pernah berpartisipasi dalam pertemuan siswa atau acara kelas manapun. Dia sudah lama menjadi keberadaan yang tak terlihat di dalam kelas.
Di mata teman-teman sekelasnya, si Feng mungkin menjadi orang yang sangat tertutup. Kenapa orang ini ada di sini? Monitor kelas seharusnya yang memberitahukannya. Saya tidak pernah berpikir dia benar-benar akan muncul. Dia hanya siswa yang inferior di kelas. Hanya menatapnya membuatku marah. Lihatlah betapa liciknya matanya. Jangan bilang dia menyukai wanita muda ini. Menjijikkan. Para siswa di kelas memulai diskusi tenang tentang si Feng. Mereka sangat terkejut dengan kedatangan si Feng. Biasanya, si Feng tidak akan pernah berpartisipasi dalam acara apapun, tetapi sekarang, orang ini, dirinya sendiri, benar-benar muncul. Rasa jijik mereka terhadap si Feng jelas dalam ucapan mereka. Nada mereka ketika berbicara juga menunjukkan betapa mereka memandang rendah dirinya. Alasan untuk perawatan tersebut adalah karena si Feng lemah. Dia juga sering diganggu oleh siswa dari kelas lain. Terlebih lagi, dia adalah siswa kelas bawah yang terlalu miskin untuk ikut tamasya kelas. Sangat memalukan berada di kelas yang sama dengannya. Meskipun suara mereka lembut, si Feng masih bisa mendengarnya dengan jelas. Bisa dibilang mereka membiarkan si Feng mendengar pembicaraan mereka. Belajar hanyalah hal yang sekunder di mata setiap orang. Yang benar-benar penting untuk dimiliki adalah tubuh yang kuat. Lagi pula, usia saat ini adalah masa di mana latihan tubuh sangat ditekankan. Namun, tubuh lemah si Feng jelas tidak cocok dengan usia saat ini. Jadi, tentu saja, dia menjadi orang buangan di dalam kelas. Namun, si Feng hanya menertawakan situasinya. Dia bukan lagi anak-anak, jadi mengapa dia marah atas tindakan anak-anak ini? Saat ini, hatinya hanya memperhatikan hal-hal mengenai rekomendasi tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang kuat memasuki ruang kelas. Tinggi pemuda itu 1,9 meter. Orang ini adalah Ling Feilong. Menurut ingatan si Feng, Ling Feilong adalah orang dengan banyak trik di lengan bajunya. Setelah lulus dari universitas, ia berhasil merayu sang putri dari sebuah perusahaan besar. 3 tahun kemudian, ia menjadi CEO korporasi. Namun, karena pengaruh dunia maya terhadap dunia nyata semakin besar, Ling Feilong juga berinvestasi di domain dewa. Pada saat itu, dia mencari si Feng, teman sekelasnya, ingin berkolaborasi dalam domain dewa. Pada saat itu, si Feng adalah kapten lokakarya bayangan. Dia juga pemimpin persekutuan Shadow. Shadow nyaris tidak dianggap sebagai guild kelas 2 selama masa itu. Namun, masih memiliki kendali atas kota besar dengan populasi 500.000 orang. Mengingat mereka pernah menjadi teman sekelas, si Feng menyetujui usulan Ling Feilong. Setelah itu, meskipun Shadow mendapatkan cukup banyak uang dari kolaborasi tersebut, Ling Feilong mendapatkan lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, Ling Feilong mempersiapkan beberapa bawahan yang kuat. Lalu, dia entah bagaimana berhasil mendapatkan bantuan dari guild kelas 1, meninggalkan Shadow. Semua orang menyaksikan Ling Feilong memasuki ruang kelas. Para siswa laki-laki semua berdiri, menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya. Di sisi lain, siswa perempuan cantik dari sebelumnya mengirim tatapan bermakna ke arah Ling Feilong. Bahkan Sauruosi memiliki beberapa perubahan pada ekspresinya yang tenang. Si Feng memiliki banyak pengalaman dengan wanita di kehidupan sebelumnya, jadi dia bisa mengatakan bahwa Sauruosi agak tertarik pada Ling Feilong. Situasi apa ini? Si Feng tidak bisa membuat kepala situasi saat ini. Akan baik-baik saja jika itu hanya siswa lain, tetapi Sauruosi adalah kelas bunga. Dia memiliki kepribadian yang tenang, wajah lonjong, tubuh yang anggun, dan bahkan latar belakang keluarganya baik. Biasanya, siswa laki-laki dari kelas lain terlihat mengejarnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang masuk ke matanya. Jadi, mengapa dia menyukai Ling Feilong? Apakah Ling Feilong ditakdirkan untuk menjadi protagonis dalam kehidupan, seseorang yang dicintai dan disambut oleh semua orang? Semua orang, duduk. Seperti seorang pemimpin, Ling Feilong secara alami berjalan ke podium. Dia dengan penuh syukur berkata, "Terima kasih telah datang untuk memberi selamat kepada saya. Saya tidak akan berada di sini hari ini kalau bukan karena semua dukungan Anda. Kakak Feilong, kamu terlalu rendah hati.
Lebih dari 5.000 orang memasuki kompetisi pertempuran sekolah, namun Anda sudah berhasil masuk 10 besar. Anda adalah kebanggaan kelas kami. Anda sekarang memiliki hak untuk memasuki kompetisi pertempuran kota Jinhai tanpa melalui pemilihan sebelumnya. Prestasi ini tidak dapat dicapai oleh orang kebanyakan. Anda tidak boleh melupakan kami begitu Anda menjadi master seni bela diri di masa depan. Itu benar, Brother Fei Long. Kami menantikan Anda menjadi juara. Para siswa di kelas memberikan ucapan selamat satu persatu. Beberapa siswa perempuan bahkan berpikir untuk melemparkan diri ke Ling Fei Long. Namun, Si Feng adalah pengecualian. Dia benar-benar tercengang. Awalnya, dia pikir insiden besar terjadi, tetapi itu hanya kompetisi pertempuran sekolah yang baru saja berakhir. Mereka hanya di sini untuk memberi selamat Ling Fei Long karena bisa memasuki kompetisi pertempuran kota. Jika itu sebelumnya, Si Feng mungkin iri pada Ling Fei Long. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang menyukai kompetisi berkelahi. Mereka yang mampu berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran kota jauh lebih dihargai daripada beberapa selebriti besar. Ini karena sulitnya memasuki kompetisi pertempuran. Ada sistem seleksi yang ketat, dan dianggap baik untuk memilih 3 hingga 4 orang dari 10.000. Jika peserta terpilih ini berkinerja baik, mereka bahkan mungkin mendapatkan kontrak untuk menjadi juru bicara perusahaan besar. Dengan semua iklan selebriti yang akan ditawarkan, tidak akan sulit untuk mengumpulkan kekayaan. Masa depan mereka akan memiliki prospek tanpa batas. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas domain dewa, orang-orang menjadi lebih kecanduan pertempuran dan perang dalam permainan. Bagaimanapun, bisa secara pribadi mengalami pertarungan masih merupakan pengalaman terbaik. Tidak adanya bahaya bertarung dalam permainan hanya membuatnya lebih menarik. Akibatnya, banyak ahli menjadi idola para pemain di domain dewa.